Hai semua teman-teman muda, perkenalkan aku Steven dari Pijar Foundation. Selamat datang di podcast Muda Bersuara. Pada hari ini kita akan ngobrol banyak berkaitan dengan topik-topik yang pastinya memberikan insight bagi teman-teman muda sekalian gitu. Nah, di hari ini kita udah kedatangan bintang tamu kita yang sangat spesial. Ada Kak Claire Nadira. Hai. Hai, yes. Oke, teman-teman muda, kita bakal mulai ngobrol-ngobrol nih bersama Kak Claire. Kita bakal mendengar pengalamannya Kak Claire juga, insights dari Kak Claire berkaitan dengan pekerjaannya, baik karir juga gitu ya, dan hal-hal lain mungkin yang bisa di-share ke teman-teman muda gitu. Of course. Yes, alright. So, let's start. Hai Kak Claire. Halo, Hai. thank you for having me, Steven. Yes, it's very good having you here. Mungkin boleh kenalan dulu dong ke teman-teman. Oke, hai semua, nama saya Claire dan tahun ini saya adalah delegate untuk Y20 dalam track Inclusive Social Development. Untuk secara karir saya bekerja di Boston, United States di suatu management consulting firm. Alright, oh that's very cool. Mungkin aku juga mau cerita sedikit ya terkait dengan backgroundnya Kak Claire Yeah. nih. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum tahu, Kak Claire Nadira ini atau biasa disapa dengan Claire adalah lulusan MBA dari Harvard Business School dan adalah satu-satunya perempuan Indonesia yang duduk di Board of Women Student Association, yang merupakan adalah organisasi kepemimpinan perempuan terbesar dan paling bergengsi di Harvard. Oh, so that's very cool. And Thank you. beforehand, Kak Claire juga meraih gelar sarjana dari Brown University. Is that correct? Yes. Alright. Lulus dengan predikat magna cum laude, GPA 4.0, dan terpilih sebagai anggota Phi Beta Kappa. Can you tell me a little bit about that? Oh, Phi Beta Kappa, Phi Beta ya. Kappa, ya. Jadi di Amerika itu ada semacam honor society lah, namanya Phi Beta Kappa. Jadi sangat selektif. Jadi yang dipilih itu, it's actually the most prestigious honor society in the United States. Jadi membersnya itu biasanya menjadi presiden Amerika atau banyak sekali Nobel laureate seperti itu. Oh, that's Yeah. very good. That's very good. And was it hard to get into that society? Iya, jadi anehnya itu untuk Phi Beta Kappa kita nggak bisa apply gitu, Steven. Jadi malah kamu langsung dipilih. Jadi jujur berdasarkan merit gitu. Jadi one day you just get a letter. Oh, really? Congratulations, iya seperti itu. Makanya jadi kalau maupun dulu aku nggak tahu gitu. Maksudnya caranya bagaimana, hanya tahu it's apa ya bilangnya, melalui nilai dan prestasi, lalu entar itu lebih kayak dari sekolah kamu atau profesor-profesor kamu yang menulis suatu kayak recommendation letter, dan ya jadi it's a black box lah gitu. It's a black box. Yeah. Okay. So there are chances juga berarti ya kayak you didn't get. Iya, of course. Karena ini bukan application process seperti itu, ya. Oh, and how is it like when you get the letter? Ya Were you pasti happy? seneng lah, ya. Dan Yeah. aku taunya tuh di tahun keempat aku kuliah, jadi sebelum aku lulus. Sebelum ya, lulus. ya. Oke. Oh, it's very good. Probably for teman-teman muda later Yeah. on yang pengen coba sekolah di luar negeri misalnya gitu, or US, yeah, you might probably heard about that gitu ya. Alright. Okay, so Kak Claire, how was your week? How was your weekend? Like Week we is had a good. long weekend kan Yeah, kemarin. weekend is good. Biasanya kalau hari Minggu aku sukanya lari. Steven, Oh, really? you like to run? Yes, Oh, yes, suka. I run as well. Suka. Iya. Aku kan baru pulang nih, jadi kayak selalu ngerasanya enak banget ada CFD. Iya, Jalanan betul, ditutup. betul. And we actually had a marathon yesterday, right? Iya. Did you join? Enggak. Did you Ya. oh, Aku okay. terakhir maraton di Boston Di kemarin. Boston. Ya. How is it? Susah sih. Susah sih. Hilly. Oh, that's very good. And on that question gitu ya, Yeah. on that note, when ketika kamu pulang nih misalnya ke Jakarta, or like Yeah. when you go back to Boston or in the US, kapan terakhir kali kamu ngerasa paling at home gitu? Like whether apakah itu meeting with the CEOs or like other leaders misalnya, or when you go alone for a run misalnya gitu. Most at home. Iya. Menurut aku merasa most at home itu ya pasti di negara sendiri lah ya, Okay. di Indonesia. Yes. Most at home melakukan kayak hobi-hobi yang aku suka, seperti lari. Jadi mungkin ya most at home itu lari Ya. lari sendiri di GBK. Ya. Ya. Kenapa nih? Kenapa Kak Claire suka lari? Jadi aku itu perjalanan aku lari itu sebenarnya aku tuh bukan atlet atau anything like that, tapi aku tuh sempat
didiagnosa dengan suatu penyakit yang namanya Crohn's di tahun 2020. Jadi pas aku dapat diagnosa itu kan COVID juga lagi naik ya casesnya. Jadi aku didiagnosa dan aku tuh sendirian. Jadi dunia itu ditutup. Jadi aku juga karena aku lagi merantau at the time aku tinggal di Washington DC. Jadi mereka dokternya telepon. Habis itu aku kayak bingung juga, wah ini kasih tau orang tua atau enggak gitu. So kalau orang tua tahu di Indonesia juga mau gimana, mereka juga cuman pasti khawatir aja, ya kan. Jadi aku melakukan semua treatmentnya sendiri, diam-diam. Ya, tapi dari treatment itu, bayangin aku umur berapa, 23, probably early 20s lah ya gitu. Treatmentnya itu very similar to someone yang kena cancer. Jadi rambut aku botak gitu kan, and then jadi you're very weak, jadi nggak susah jalan lagi. Jadi di masa-masa itu aku merasa kayak wah I need to have big goals gitu. Dan salah satu big goals aku di masa itu adalah keren ya kalau misalnya aku bisa lari a marathon gitu, karena aku lihat di TikTok by the way kayak ya udahlah mau coba gitu. Jadi itu adalah awal dari perjalanan aku mau lari sih sebenarnya. Jadi kayak you always need goals in your life, and that was a goal that I had. Oh, that's good. And if I may ask, of course. Like when you get the diagnosis, apakah like of course I know you felt very sad and everything, but like ketika itu semua the world was shutting down back then, right? Itu gimana in terms of support system? Like do you have your friends maybe back there in the US who helped you, or can you tell us? That period was mungkin ini sangat relatable untuk semua orang yang kayak bucin-bucin juga ya. Jadi kronologisnya itu tanggal 14 Februari aku putus sama Valentine's Day. Beneran ini kayak ini cerita paling sedih ya. Jadi tanggal 14 aku putus gitu kan. Tapi pas putus tuh masih nggak apa-apa. Itu tanggal 15 si dokternya tuh telepon. Habis itu aku mendapatkan the bad news lah gitu. Dan aku inget banget pas aku ditelepon, aku tuh bukan malah takut kayak wah ini gimana ya gitu, aku malah wah kayaknya gue bakal mati sendiri deh sekarang gitu. Dan dunia kan udah it was shutting down kan. Jadi juga maksudnya aku juga I think at the time, dan this is why I think inclusion is very important ya. Jadi karena kan yang kena pertama itu sebenarnya bukan fisik aku, tapi itu mental aku kan. Tapi mungkin karena aku di Amerika, dan di Amerika itu kan mental health itu sesuatu yang lebih normalized lah gitu kan. Jadi di masa-masa itu ketika aku tidak mempunyai keluarga aku physically present di sana, ataupun teman-teman aku kita nggak bisa ketemu, karena kan inget gak dulu ada kayak social bubble. Dan social bubble aku tuh dulu karena aku tinggal sendiri dan dunia sudah shut down, it's just me, myself, and I gitu. Tapi aku ada support, maksudnya melalui like this mental health, aku bisa, I sought help gitu, I sought therapy untuk mencoba menerima keadaan dan situasi juga gitu kan. Jadi aku sangat berterima kasih karena hal itu sangat normalized dan ada aksesnya juga kan. Jadi melalui asuransi gitu. Jadinya di masa-masa yang cukup sulit itu, I realized that I had the support system dan juga the help to at least to start grappling with realita baru aku itu. Alright, okay, that's very understandable. It was very hard, Iya pastilah. Kayak bayangin aja kalau misalnya umur 23 gitu kan, mikirnya apa sih, kayak dulu maunya kayak wah mau nabung, mau jalan-jalan, ya kan. Habis itu mau apalagi ya dulu kayak ya mau cari cinta ya gitu nggak sih kalau tinggalnya di luar gitu ya kan. Ya jadi ya kayak maksudnya mimpi-mimpi aku itu harus sangat-sangat berubah ya dari mimpi yang seperti itu. Habis itu mulai memikirkan hal-hal yang jujur di dalam hidupku aku nggak pernah pikirin. Iya kayak sekarang kan aku harus I had to fight for my life gitu kan. Karena what you have to understand is dengan kondisi aku itu, the problem was that jadi kan usus aku itu sangat inflame. Jadi yang
kalau sangat inflame itu bayangin kayak Steven usus kamu tuh banyak sariawannya gitu loh. Oke. Tapi masalahnya kalau ada usus di sariawan, what happens is belum ada cure-nya sampai sekarang. Jadi terlalu sariawan, ususnya tuh harus dipotong. Kalau ususnya dipotong, ntar kamu pakai kayak semacam stomach bag gitu, ditaruh di perutnya gitu, namanya stoma. Dan aku tuh sebagai umur 23, aku tuh takut banget. Tapi yang aku takut tuh lebih kayak, wah gila, ntar temen gue ketemu, gue bawa plastik, gitu iya ini gimana ya gitu kan. Maksudnya again kalau didengar sekarang I sound absolutely crazy gitu. Alright. Tapi as a 23-year-old itu adalah prioritas hidup aku ya kan. Iya jadinya ya gitulah. That is the irony of life. The irony of the disease. But when you get back, like ketika sudah pulang ke Indo misalnya, or when was it you eventually tell your family perhaps regarding the disease? The disease. Jadi aku udah pas dunia sudah mulai mereda Jadi aku juga udah punya kata-kata yang benar lah untuk explain situationnya gitu kan. Karena aku juga at the time aku nggak tahu ini penyakit apa gitu. Tapi mereka juga tahu bahwa aku mempunyai support system di US dari medical care yang gampang gitu kan. Karena again menurut aku ini adalah kenapa I think my lifelong purpose will always be about inclusion. Karena kan kalau orang dengar inclusion itu, sebenarnya inclusion is not just about female, male, it's also about access misalnya to healthcare gitu kan. Sebagai anak umur 23 at the time, kalau ngelihat medical bill mahal sekali tapi yang aku rasakan dan kalau kita mempunyai infrastructure yang benar itu when I was in the US aku ke rumah sakit is all cashless gitu ya kan. Jadi aku nggak pernah harus takut gitu karena aku tahu I will be taken care of gitu. Jadi dengan support dan pilar-pilar support system seperti itu I felt like I could get better gitu. Jadi aku nggak pernah harus takut gitu sih. Okay, that's very good. We're talking about inclusions, infrastructure, as you mentioned earlier, male and female gitu. Now, I wanna ask you, like sebenarnya Kak Claire ini udah berapa lama berada di US? For how many years? Bisa cerita sedikit sih. Jadi aku itu mulai merantau ke Amerikanya itu untuk S1. Jadi aku S1 di Brown. Jadi itu tahun 2015. Abis itu di tahun 2019 aku lulus. Lalu I took my first job di Washington DC. Kalau orang nanya kenapa sih mau di Washington DC, karena zaman dulu Steven tahu gak ada show namanya Scandal. I know that show Iya kan dulu namanya tinggal di Jakarta aku tontonannya itu lah ya. Betul. Jadi aku punya mimpi zaman dulu wah kayaknya Washington DC keren deh. Padahal kesana juga gak pernah gitu. Jadi aku kepengen banget kerja di sana. Nggak ada alasan yang aspiratif lah gitu ya. Cuman kepengen kayak Olivia Pope itu adalah karakternya Jadi aku pindah ke DC, kerja di sana, lalu di tahun 2021 end of 2021 lalu aku sempat pindah juga ke Italy, Rome. Itu ada kesempatan untuk kerja di United Nations World Food Program. Jadi juga karena salah satu mentor aku, and I think this is a really important topic too, mentorship kan, apalagi sebagai perempuan, mentor aku itu mendapat juga kesempatan untuk do a COVID response task force lah seperti itu. Jadi aku juga mendapat kesempatan untuk membantu di sana. A very eye-opening experience karena background aku itu kan selalu a very private sector heavy. Lalu dari UN itu aku apply juga abis itu untuk master, untuk S2, kepengen sekolah lagi, and I went to Harvard. And then dari situ aku pindah ke Boston untuk kerja lagi. Okay, so that's the journey. That's the journey, in the US. Okay. Now, when we're talking about social inclusion, or like when we're talking about female participation, as a female Indonesian diaspora gitu ya, udah lama tinggal di US. How do you see like social inclusions itu, or like
selama kerja di US, how does it change your perspective regarding inclusions? Inclusion. Yeah. I think the tricky part about being an Indonesian, apalagi in in the US, being a female dan pekerjaan my line of work itu kan sangat male dominated ya. Okay, yeah. Jadi untuk to give you an example atau color, jadi kita kan masuk pas aku keterima di pekerjaan aku itu. Pekerjaan pertama aku di tahun 2019, kita kantor aku itu hire ada start class-nya gitulah. Nah, dari 20 orang yang dia hire, perempuan itu 5 termasuk myself. Jadi 15-nya lain itu adalah laki-laki. Okay. Jadinya aku sering sekali gitu, dan kan kita external stakeholders-nya itu juga kebanyakan finance people atau big corporations, dan juga ketika aku mendapatkan exposure seperti itu, kalau kita melihat keliling ruangannya kebanyakan unfortunately masih laki-laki yang di echelon paling atas seperti itu kan. Jadi suka melihat sih biasanya the people making the decisions unfortunately belum terlalu balance seperti itu. Alright. So I think it's pretty much the same ya. Mungkin di Indonesia juga masih seperti itu. There are certain position yang memang masih reserved for male. Yeah, right. In that sense. Okay. And so, why do you feel like inclusion is a very good or like a very strategic topic for young people these days? Iya, karena menurut aku inclusion itu kan bukan satu hal saja ya. Jadi untuk memberi contoh, kita kan kemarin ini baru launch survey untuk Y20, dan salah satu pertanyaan ditanya untuk semua anak muda itu, apa isu mengenai inclusion yang paling genting di Indonesia? Nah, jawabannya itu banyak sekali. It's not just about kekerasan terhadap perempuan, tapi 3 isu paling genting yang diangkat oleh anak-anak muda Indonesia sekarang itu menurut survei kita adalah mental health, inequality, bilangnya antara Pulau Jawa dan Jakarta versus everybody else, yang paling sering adalah itu, dan yang ketiga itulah tentang isu mengenai perempuan. Seperti itu. Jadi inclusion itu biasanya intersectionality-nya banyak sekali seperti itu. Jadi why is it very important? Karena kalau kita nggak discuss tentang the target or marginalized groups dalam kayak conversation dan solution yang kita mau pikirkan bareng-bareng, atau kita sebagai country kita mau ajukan, maka it's going to be very hard for us to see the tangible changes. Seperti itu sih. Alright. Yeah. Okay. And on that note, berarti sebenarnya anak-anak muda itu adalah salah satu aktor yang paling utama juga ya untuk menjadi penggerak. Iya, kayak aku mau kasih contoh deh. Jadi misalnya ya, ada buku, I forgot what the title is, tapi salah satu statistics yang paling terkenal dari buku ini adalah, if I asked you, kenapa sih perempuan itu sebenarnya mereka tuh more likely to be unsafe in a car than males gitu. Alright, okay. Jadi I think the stats was about like 50% of females are more likely to get injured in a car crash daripada males gitu. Itu kan gila juga kan, pasti dengar. Tapi apa yang menunjukkan dari riset itu, ternyata the reason kenapa females are more likely to be injured adalah karena mobil tersendiri itu didesain untuk laki-laki dan bukan perempuan. Jadi semua designers-nya, semua tes dummy-nya itu yang dipakai adalah tubuh dan otak laki-laki. Seperti itu. Jadi needs dan wants-nya para perempuan itu tidak pernah dimasukkan dalam gitu ya. Design dan manufacturing of mobil-mobil di dunia. Bayangin gak sih? Jadi kalau misalnya sebenarnya suara perempuan itu ada di dalam ruangan-ruangan itu, berarti kan by default juga the design of our cars itu juga akan more reflect half of the population yang menggunakan mobil juga gitu kan. Jadi menurut aku kenapa suara anak muda itu sangat penting, karena kita gampang deh dari car safety aja gitu ya Steven. If we want to see safer cars, berarti direksi dan juga CEO perusahaan mobil di Indonesia atau di dunia pun harus reflect more women dong daripada male saja. Seperti itu sih.
Iya, jadi inclusion itu menurut aku bukan sesuatu yang apa ya kita bilangnya isu yang di pinggiran aja sebagai D&I, tapi it should be front and center karena inclusion touches every single thing that we do. Alright, okay. Oh, that's quite shocking ya for the statistics. Yeah. For the research as well. Okay, now if I ask you, kalau misalnya nih kita tarik kembali dari pengalamannya kamu bekerja gitu ya, tadi udah sempat ada di UN juga, companies in US as well, dan you've touched a lot of things lah perhaps ya in that sense or basis gitu. Nah, dari pengalaman Kak Claire sendiri nih, menurut kamu kelompok atau suara mana nih yang mungkin paling sering terpinggirkan? Padahal sebenarnya mereka punya kekuatan besar untuk pembangunan misalnya kayak gitu. Suara yang paling terpinggirkan dari from everything, like if you say maybe females or like youth are the most underrepresented voices misalnya kayak gitu, how would you feel and like can you tell a little bit about it? I think the more important question is who do our youth feel is the most underrepresented voice kan? Karena itu juga a very good question yang kita juga sebenarnya tanya dalam survei kita itu. Nah, jawaban so far, dan kita kan masih collecting responses nih, tapi jawaban so far yang anak muda Indonesia point out is two groups actually. Nomor satu itu adalah komunitas difabel, dan nomor dua itu adalah perempuan sebenarnya. Apalagi untuk perempuan, gila juga ya, aku selalu mikirnya gini, setengah dari populasi dunia kita itu adalah perempuan, tapi suara yang masih susah didengar itu juga suaranya perempuan, iya kan? Iya, jadinya juga pas kita kan juga melakukan banyak town hall dan roadshow untuk menuju Y20 Summit ini, dan ya itu sih, kalau pas setiap kali kita roadshow banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari perempuan-perempuan yang menurut aku keren dan tangguh, tapi it just shows bahwa masih ada banyak sekali structural barriers di dalam society kita ya, yang benar-benar menghambat kayak our dreams dan our aspirations. Jadi contohnya salah satu, kita baru melakukan town hall di Kota Palembang, dan banyak sekali teman-teman anak muda dari sana yang bertanya, Steven, kayak misalnya kan aku privilege lah untuk bisa S2 ya in the US. Lalu mereka pada tanya, Kak, aku juga mau S2 di US, kan ada LPDP, ada banyak caranya gitu. Tapi aku takut, Kak, dan ini pertanyaan simpel sekali, kenapa takut gitu kan? Ya dua hal. Nomor satu, aku takut nggak keterima. Nomor dua, aku takut, Kak, karena sekarang aku belum punya pacar. Waduh, maksud gue, kenapa hubungannya gitu ya? Abis itu ngomongnya gini, oh iya, Kak, karena kan kalau belum punya pacar, ntar takut kepinteran. Waduh. Ya, itu kan berarti ada something more structural about it, right? Jadi I think also when we talk about our voices, it's also very important untuk center around the structural limitations seperti itu sih. Oke. So actually mungkin kita juga udah lumayan sering dengar berkaitan dengan hal itu ya. Kayak women if they get too smart, like boys might fear them, those kinds of stuff, right? Laki-laki bakal takut kalau misalnya perempuan itu dinilai terlalu pinter, terlalu sukses, terlalu bisa, I don't know, maybe have a dominating traits and everything, kayak gitu. Atau kan selalu dikatainnya jadi feminis, iya kan? Kayak, wah dia ini pasti feminis gitu, iya kan? Benar-benar. Nah, how do you feel about that as a woman? Iya, pasti juga ini adalah pertanyaan untuk aku dan mungkin semua, mungkin kan teman-teman nggak bisa lihat, tapi juga banyak perempuan di ruangan ini ya. Tapi kita sering banget gitu kan, kalau mau sekolah, mau kerja gitu, aku bilangnya juga microaggressions ya yang kita merasakan. Jadi mungkin bukan outright sexism gitu. Tapi aku inget banget loh, Steven, pas aku ini tahun 2015 pas aku mau berangkat, mau berangkat. Habis itu aku mempunyai guru perempuan lah di sekolahan aku gitu. Dan guru ini menurut aku datangnya tuh dari tempat yang out of care and concern gitu lah ya. Dan dia datangin ke aku dan dia bilang, Claire, tapi ingat ya Claire, maksudnya ntar pas di sana jangan
jangan kepinteran lah gitu. Oh, oke. Ya, karena ntar susah pas baliknya gitu kan. Jadi aku mungkin suara-suara itu tuh selalu ada gitu kan. Dan suara-suara itu jadi bikin aku juga kalau pertama kali aku inget banget di diskusi kelas gitu di Brown kan nilainya Steven, you have to understand kalau pas aku sekolah di luar itu 50%-nya itu partisipasi gitu loh. Kita harus diskusi di kelas. 50%-nya itu baru ujian gitu kan. Ya. Dan aku tuh selalu takut gitu karena di ruangan-ruangan itu selalu yang dominasi berbicara kan laki-lakinya ya gitu. Apalagi kan kelas-kelas yang aku ambil aku sukanya kayak political science, ya kan? Jadi jauh lebih keras. Jadi aku selalu merasa kayak, do I even have the right to speak di dalam ruangan-ruangan seperti itu, gitu. Susahnya seperti itu sih, karena kan pasti ada suara-suara ya di belakang aku kayak, wah ntar kalau aku ngomong is this appropriate, is this proper, gitu. Tapi ya itu adalah sesuatu yang menurut aku challenge untuk aku dan semua perempuan yang ada di Indonesia untuk untuk we have to cut the noise gitu itu kan. Karena right now at least structural barriers itu masih tinggi banget kan. Dan kita harus melakukan itu, dan makanya I'm a strong believer juga bahwa perempuan itu you need to have the choice. Kalau the choice to be able to work, ya kan, to earn a living. Karena kalau enggak kan you're always entrapped. True. That's very good. Dan bener banget menurut aku juga those voices itu memang pasti sering terjadi, sering didengar, and it's kind of like telling you to dim your light a little bit, right? In that sense. Dan menurut aku it's not just about dimming the light, tapi juga ada bilangnya, udah hampir di alam sadar kedua kita kan. Kalau ngomong juga sama teman-teman aja nih, secara casual kayak, pasti lu juga sering denger gini sih kayak udah paling lebih gampang merit aja deh gitu ya. Kalau udah merit nggak usah kerja kan gitu kan. Cari suami kaya aja. Iya, cari suami kaya aja ya. Tapi kan aku selalu mikirnya kenapa nggak kita aja yang kaya gitu. Betul, girl bossing. Iya, girl bossing gitu. Is anything wrong with that gitu. Iya kan. Tapi kenapa nggak kita normalize gitu sih menurut aku. Karena kan juga it's not about being a girl boss, about having to choose gitu. Tapi maksud aku banyak sekali juga kalau kita melihat kasus-kasus pelecehan seksual, violence against women, salah satu alasan kenapa mereka tidak bisa keluar dari lingkaran setan ini adalah karena perempuan-perempuan itu mereka tidak mempunyai income sendiri. Jadi sekarang kalau you're in an abuse relationship, kalau misalnya kamu nggak punya income, dan how can you escape, ya kan? Benar. Berarti kan itu suatu ajaran yang sebenarnya kita harus ajarin dari mereka ketika mereka sekolah kan. Kalau dari sekolah mereka tahu bahwa I have to make my own income. They are more likely to be empowered untuk bisa keluar dari lingkaran-lingkaran setan itu. Betul. Jadi menurut aku ya emang lucu sih kita ngomonginnya kayak udah mendingan nikah aja atau something like that gitu. Tapi sebenarnya efek ke dalam society kita itu sangat besar gitu. Dan itu adalah norma-norma yang kita sebagai anak muda harus mulai we have to start standing up dan have different discussions gitu mengenai topik-topik seperti itu. Alright, totally on board with that. And ketika mungkin kita kembali lagi kepada noises itu tadi gitu ya, like when you first started going to school abroad misalnya kayak gitu, how did you overcome with the noises, with the voices yang bilang kayak, is this appropriate? Should I say something? In that sense, how did you manage? Well, pada zaman itu, Steven, ini aku kasih jawaban jujurnya ya. Jadi aku kan emang anaknya zaman dulu aku demen belajar gitu kan. Jadi kalau tes gitu jago. Tapi kalau suruh ngomong takut gitu ya kan. Tapi aku juga nyadar, wah kalau nilai gua 50%-nya harus ngomong, iya kayaknya nggak lulus nih. Iya, karena jadi takut. Jadi apa yang aku lakukan zaman dulu is more survival, kayak wah udah di US, udah masuk ke sekolah bagus, I feel it kan ceritanya gitu. Betul. Bentar gue nggak lulus lagi gitu ya. Jadi malam-malam ya gue nonton gitu, kayak gue ketik di YouTube gitu, how to speak in class gitu kan. Terus gue nontonin orang kayak ternyata kayak gini ya gitu. So then malam-malam kayak honestly, you know what I did? Kayak I would transcribe these people I thought was really inspiring, these inspiring women and then I would just read it again and again and again. Jadi gue kayak ternyata begini ya gitu. And so is it a very silly thing that I did? Yes gitu. Tapi I think
At some point, how I broke it is because more of necessarily survival ya, karena harus lulus seperti itu. Betul. Dan mungkin caranya itu very unconventional gitu ya kan. Tapi at some point I think when you start untuk aku kan jadi my role models at the time were these people I didn't know gitu kan, dari YouTube cuman orang-orang yang menurut aku very inspiring gitu. Tapi karena aku mempunyai role model seperti itu, dan aku ada North Star-nya seperti itu sih. So you have this guidance gitu ya. Aku ada guidance, aku ada guidance terus kayak wah ternyata tuh I want to speak like her gitu kan. I want to be like her gitu sih. Jadi untuk pas aku ke kelas juga aku inget banget ya, pertama kali aku ikut kelas-kelas diskusi. Kan kalau orang Amrik tuh biasanya kalau diskusi tuh langsung bisa ceplas-ceplos gitu kan. Aku tuh udah aku udah tulis gitu lah, aku mau ngomong apa. Nulis aja aku masih bergetar-getar gitu, ini bener gak, ini salah gitu kan. Tapi lama-lama because I had to do that every single class untuk lulus, akhirnya kan itu juga kayak bilangnya habit ya. Akhirnya mulai terbiasa. Dari mulai kebiasaan juga jadinya mulai enjoy ya kan. Dari mulai enjoy jadinya udah aku bilangnya alam sadar kedua aku gitu untuk bisa melakukan hal itu. Tapi again itu bukan sesuatu yang natural that came to me, tapi it was something that I had to train. Practice. Alright. Good. And kalau misalnya kita ngomongin berkaitan dengan pekerjaan sendiri, like you might mention that you work in a rather male-dominated field right now, right? In the US. Kayak gitu. And how do you speak your voice? How do I speak my voice? That's a very good question. Well, I think I speak my voice in two ways. Number one, always demonstrated. Ada kan namanya term tuh tokenism ya. Jadi kayak apa sih misalnya kayak kamu adalah perempuan di ruangan seperti itu. Tapi kan sebenarnya isu yang lebih penting itu karena kamu adalah perempuan di ruangan itu, apa yang kamu bisa melakukan dengan the privilege of you being in that room seperti itu. Jadi how do I speak my voice? I think number one is through the actions, right? Through my work itself. Jadi selalu ensuring bahwa pekerjaan aku yang aku lakukan itu dari kualitas, dari the total package itu harus excellent gitu loh. Jadi I always that's my number one rule gitu. Jadi kalau ada orang yang melihat kinerjanya, mereka nggak bisa ngomong kayak karena dia perempuan gitu loh. Jadi kinerjanya bagus karena kinerjanya bagus aja gitu. Dan nomor dua itu menurut aku sebagai perempuan in this very male-dominated field adalah mempunyai the responsibility to also speak up when you see that something is not right. Jadi mungkin ya karena kan kita semua masih muda, kalau kita bilang the ladder of our careers tuh masih jauh sekali, ya kan? Tapi even in our positions, we also have the responsibility to speak up when we see when something is not right gitu. Misalnya kayak ini contoh. Jadi pernah deh aku melihat sesuatu yang ada perempuan gitu di tim lain atau seperti itu, dan they were slightly disrespected lah gitu. Tapi ketika kita melihat hal itu kan kita bisa choose to stay silent atau enggak kita juga bisa choose to speak up gitu. Jadi raise that issue to the mentors in the office gitu. Tapi itu gampang sekali kan. Tapi untuk aku selalu bilang kayak then we have to choose to say something, karena kalau misalnya I say something to the right people, jadi aku kan juga I'm starting to break the cycle. Kayak kita nggak bisa nunggu terus gitu lah sampai dari atasan gitu yang untuk melakukan hal-hal seperti itu sih. Alright. So in that sense, if you see something, say something, yeah. Exactly. Cool. Alright, and one thing that I highlight from your explanation was that as a female, as a woman, kayak gitu, you would like to demonstrate your work. You lead by example. You give a good understanding towards people gitu ya, terkait dengan okay, this is how I work because my work is good, then I deserve the appreciation in that sense kayak gitu. And you also mentioned about mentorship. How does mentorship change you as a person? Yes. Jadi I think I am lucky enough where
melalui sebenarnya mentor. Jadi lucunya gini ya, pas pertama kali aku masuk ke Brown, aku kan suka kayak baca ya apa sih, ikut acara-acara ada speaker gitu, atau nggak baca-baca ngeliat di sosmed gitu, kayak wah kalau perempuan butuh mentor gitu kan. Tapi at the time emang aku nggak punya mentor gitu kan. Jadi yang mentor aku sebenarnya aku bilangnya it's a one way mentorship. Jadi zaman dulu mentor aku adalah orang-orang yang aku nggak kenal, tapi aku inspired aja gitu. Jadi kayak aku nonton video-video YouTube-nya, so kayak kalau aku ada misalnya pertanyaan, misalnya one of my mentors yang aku nggak kenal sampai hari ini, namanya Teresa Go gitu kan. Jadi dia itu, kenapa aku mau sekolah di Brown tuh gara-gara dia, karena dia sekolah di Brown at the time, lalu dia kerja di management consulting firm, lalu dia menjadi suatu investor perempuan yang menurut aku badass banget lah gitu. Jadi aku selalu Google aja gitu, kayak misalnya aku lagi ada masalah A gitu, Teresa Go advice about X gitu kan. Jadi padahal gue gak kenal gitu. Mentor gue nih. Mentor gue nih, tapi kata mentor gue ini nih gitu kan. Jadi mulai mentorship journey aku tuh seperti itu sebenarnya. Jadi karena aku nggak tahu siapa-siapa, tapi making the best of your situation. Tapi setelah aku masuk ke dalam dunia korporat, aku mulai mempunyai mentor yang actually two way lah. Jadi sekarang mereka mulai tahu aku gitu. And I was lucky enough untuk kerja di perusahaan juga yang sangat structured. Jadi dari kantornya pun aku mendapatkan mentor-mentor, kita bilangnya formal mentors from the office, yang juga membantu membuka wawasan seperti itu sih. Lalu menurut aku this idea of mentorship itu grew even more exponentially pas aku S2 jujur. Jadi pas S2 itu kan banyak sekali alumni perempuan juga ya yang lulusan Harvard seperti itu. Tapi aku belajar pun untuk mendapatkan mentorship itu kan banyak orang kira itu suatu program gitu ya, kita apply habis itu kan. Tapi sebenarnya kayak you have to be aku bilang you have to do hustle culture gitu loh. Jadi kebanyakan mentor-mentor aku itu sebenarnya, Steven, I just reach out to these random people. Jadi aku tulis email misalnya kayak, hi Steven, I've been following you gitu, I'm very inspired. Boleh gak sih kayak misalnya I get like misalnya 30 minutes of your time gitu. Dan aku percaya if there's 100 people you admire and you send 100 emails, masa 1-2 nggak ada yang jawab kamu sih? Exactly kan? Iya, kayak even until today, I think I have sent si Ibu Teresia itu yang sampai hari ini nggak tahu gua ya, mungkin banyak sekali email di dalam kehidupan gue gitu kan. Apakah gue tidak pernah dijawab? No, but I will still keep on trying gitu. Nggak ada salahnya kan? Exactly. Jadi menurut aku mentorship is like what you make out of it gitu. It's good if mentorshipnya udah dapat, tapi I encourage untuk teman-teman anak muda juga untuk number one mencari mentor gitu, dan nomor dua making the best of your situation. Mungkin belum punya mentor, tapi kita itu juga sekarang tinggal di dunia yang very digitalized. Jadi sebenarnya kita bisa bilangnya hack the system a little bit gitu ya. Alright. Okay. To have a mentor, I absolutely agree. Because as for me, memang mentorship program itu sangat-sangat membantu. But like for me specifically, I became a mentor a couple of times, but it's more of like to misalnya ada teman-teman yang masih SMA terus mereka masuk kuliah, in that sense, jadi lebih kepada mentor pendidikan, those kinds of stuff. But I did enjoy being a mentor in that sense. I did enjoy sharing a little bit of knowledge that I have, like having them asking me questions, those kinds of stuff, right? So it's very enriching in both situations. Makanya menurut aku dari anak muda tuh kebanyakan kita itu takut untuk reach out-nya gitu, kan? Padahal kalau kita reach out sebenarnya chances are mereka mau jawab, kan? Cuman takutnya aja gitu. Jadi I encourage everyone tuh untuk try it out gitu, kan? Apa salahnya sih send an email, DM gitu kan? Social media di mana-mana. Exactly. Okay. But are you also a mentor right now? Yes, I am. Tell us a little bit about it. Jadi I help mentor specifically karena aku kan di bidang
consulting. Jadi specifically untuk perempuan-perempuan yang mau kepengen coba break in lah into management consulting Women's in juga. consulting, Iya, yeah. exactly. Iya. Okay. Dan juga banyak teman-teman Indonesia juga yang lagi kepengen mau coba S2 di luar negeri. Ya, itu biasanya dua area yang aku support sih untuk sekarang. Ya, karena kan juga sebenarnya untuk S2 di luar itu again banyak sekali menurut aku when I hear stories about teman-teman anak muda di Indonesia hebat-hebat sekali, ceritanya itu very rich. Motivational 100, skillsnya luar biasa, so much smarter than me. Cuman biasanya kendalanya adalah dua. Nomor satu adalah biaya. How can we fund these opportunities? Dan nomor dua itu adalah the willingness to actually apply. Betul, Ya kan? Ya. Jadi untuk masalah biaya biasanya I would just help kayak kita riset bareng gitu loh, kayak beasiswa opportunitiesnya tuh ada apa aja sih, karena ternyata sebenarnya banyak sekali, cuman banyak aja teman-teman yang belum tahu seperti itu. Dan nomor dua untuk the willingness to apply, to like shoot your shot, bilangnya gitu kan. Ya, because you have to just apply again and again. Contohnya I applied to the first time I applied untuk Harvard Business School and get it. Ya coba lagi. Benar. Tapi ya aku percaya gitu, kalau misalnya kamu apply sekolahan misalnya 10 kali, at some point ya harusnya keterima. Iya kan? Benar. True. Because I would probably share a bit about me is that I went to Belgium for my master's as well. And so satu hal yang penting memang menurutku adalah keinginan untuk apply. Iya kan? Benar, karena we know that applying for schools, they have like rigorous application process. Belum lagi kalau misalnya kita datang dari Indonesia, we need to have these certain documents needed to be stamped and everything. It's a lot of process, but eventually, if it's something that you like, that you want to pursue, eventually kan mau juga pasti mau kayak gitu, right? Iya benar sih, karena menurut aku dalam segala hal gitu ya Steven, mau pekerjaan, mau olahraga, kalau misalnya ada niat, itu pasti bisa. And there is a will, there is a way, right? Iya kan, yang penting kerjain aja tiap hari gitu kan. Betul. Alright. That's very good. And so, if you can share to us gitu ya, kayak what's one thing from your mentorship yang kamu dapetin banget, and like something that you really hold on dearly into your life, maybe advice, either advice that you get or advice that you give. Okay, advice, yeah. I will share an advice that I got. I think the most important advice yang gue selalu dapat adalah, and this was like from a real mentor, jadi bukan mentor YouTube gue ya. Ini real one, yang tahu ya. Ini yang tahu, yang kenal, bukan yang Claire siapa gitu. Karena itu juga banyak. Is that you should never forget who helped you in your lowest. Alright. Karena banyak sekali menurut aku ya, kayak misalnya udah sekolah keluar, mendapatkan berbagai opportunity ini, tapi seperti kacang yang lupa kulitnya. Jadi kita nggak pernah balik lagi gitu. Jadi menurut aku sebagai one day kalau kamu niat terus, kamu giat terus, kamu berusaha dan kamu baik, I believe that you will achieve great things in life. Tapi jangan pernah lupa untuk membawa ilmu-ilmu itu dan semua opportunity itu balik gitu loh, balik kepada your society, your ecosystem yang membantu kamu pada awalnya untuk mencapai itu gitu sih. Apalagi kan sekarang di Indonesia kita banyak sekali masih banyak sekali isu-isu ya yang belum kita bisa solve. Tapi menurut aku ini ajakan juga sih untuk teman-teman untuk jangan melupakan negara kita sendiri. Ya. Jangan lupa rumah. Jangan lupa rumahnya. Don't forget where you belong. Exactly. Yeah, use your skills gitu for the good of the nation gitu sih. Alright. So in that sense, your skills, your privilege, the education that you had, experience and everything,
kalau bisa kembali lagi ke Indonesia untuk diberikan lagi kepada negara Iya, gitu ya. apapun caranya, kan Apapun caranya caranya. banyak sekali kan, Yes. bukan there's not one right path to do Iya. it. Karena biasanya pertanyaan banyak yang aku juga dapat itu kayak Kak, tapi cara membantu tuh seperti apa sih? Tapi kan sebenarnya cara membantu itu banyak sekali. You can volunteer, you can sekarang kalau di zaman content creation pun ya, you can create konten yang sebenarnya mendukung suara-suara atau isu-isu yang sebenarnya sangat penting gitu. Jadi there's 1,001 ways. Alright, okay, that's very cool. That's very cool. But ya mungkin kalau misalnya teman-teman di sini kan banyak I feel like anak-anak muda sekarang memang kurang drive-nya aja nih untuk melakukan suatu pergerakan, to do one movement that might contribute for their future and everything. And how would you give advice to them regarding like to find your spark or like to find what drives you? How would you say this to teman-teman anak muda? To find your spark, that's a great question. Mungkin aku selalu mikirnya gini sih, kalau suatu hari aku menjadi ibu dan aku punya anak, dunia apa yang aku mau raise anak aku itu? Exactly. Dan dan kalau aku selalu mikirnya begitu, I always feel that there are many issues. Misalnya, if I have a daughter, aku mau anak perempuan aku itu grow up di society di mana mereka itu merasa mereka tidak harus memilih gitu loh, memilih untuk pintar atau memilih untuk misalnya berkeluarga gitu. Why can't you have both? Kenapa sih mereka harus memilih untuk melakukan pekerjaan kalau misalnya very male dominated, ntar dikatainnya feminis lagi gitu kan? Tapi doing what they want and just doing it in an excellent way gitu. Ataupun misalnya isu-isu yang it could be any issue, tapi that's the way that I always think about it. Jadi untuk anak muda, I encourage untuk memilih something that yang akan membuat kamu bilangnya gini, kalau bangun pagi apa sih yang bikin kamu paling bete kalau scroll TikTok then choose that issue, ya gak sih? Kalau misalnya wah yang bikin gue bete sekarang tuh misalnya isu tentang mental health gitu, then stick to it, karena think about it, we are going to lead this nation together. Jadi kalau bukan dari kita, if we keep on complaining, nggak ada solusinya juga, gitu kan. Benar. Alright. Berarti kalau misalnya kita ketemu satu isu yang mungkin bikin kita upset, in a sense, then it's probably something yang bakal mengganggu kita in the long run, and why not do something about it? Dan menurut aku juga yang paling penting, ini analoginya kalau karena kan aku hobi banget lari nih, Steven. Kalau aku lari sendirian, chances are tuh aku nggak bakal bisa konsisten. Jadi menurut aku, find the issue nomor satu, tapi nomor dua, find a community of people, like-minded people yang juga care tentang isu itu. Karena kalau misalnya kamu sudah bisa menemukan komunitas itu, atau kamu membangun komunitas itu, chances are juga kamu bisa konsisten dalam perjuangan itu kan, Jadi ada accountability juga. Exactly. Jadi encouragementnya aku itu sih, dan you don't really have to make a community. Ternyata kan di Jakarta pun, where we are right now, banyak sekali grassroots movement tapi yang mereka butuh adalah volunteers gitu. Jadi try it out. Mungkin kamu suka, mungkin enggak, tapi kalau nggak suka this one organization, ada banyak sekali organization yang lain, ya kan? Mungkin bisa dicoba dari Pijar Foundation. Benar. Siapa tahu. Shout out to Pijar Foundation. Exactly. Benar. Karena if you like in that sense join a community, like benar tadi, you are there with like-minded people, you have the full support together, right? Exactly. You're running towards this cause together. And I think that's what's most important, karena if you're together juga you can share ideas, dan yang paling penting again in the topic of inclusion itu kan, you want to create a space di mana disagreements itu nggak apa-apa, betul. Karena banyak sekali zaman sekarang juga policies kita, initiatives kita itu sangat top down seperti itu kan. Jadi kebanyakan Steven, sebenarnya tuh suara-suara yang kita bilangnya
we dim the voices gitu, yang tidak terdengar adalah suara-suara dari komunitas yang sebenarnya membutuhkan bantuan itu sepertinya. Tapi yang paling penting kan sebenarnya dari komunitas-komunitas itu mereka harusnya ada juga, they have a seat at the table ketika kita melakukan discussions dan juga we shape the policy with them gitu. Jadi I encourage everyone to participate gitu, karena kalau misalnya nggak ada suara dari teman-teman juga, maka policies yang kita lihat tidak akan pernah represent dunia yang kita mau juga. Yes, that's very good. And one thing that's very concerning actually adalah memang when we're talking about participation is the participation of the youth itself maybe gitu ya. Mungkin di dalamnya itu selain youth pasti ada female, ada persons with disabilities and those kinds of stuff. And how would you know, maybe like give advice maybe gitu ya, or like how would you recommend to the people itself, itu tadi teman-teman muda misalnya, atau perempuan, atau persons with disabilities and other, to start participating? I think I have to recognize bahwa for them to participate, we also have to create an environment that is safe enough for them to participate. Jadi mungkin encouragement-nya itu harus lebih kita bilangnya lebih holistic lah ya gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai privilege of power dari organisasi juga mulai recognizing bahwa untuk membuat change yang meaningful, kita membutuhkan suara-suara orang-orang yang biasanya di margins seperti itu. Karena juga menurut aku susah sekali untuk orang-orang yang di margins untuk bisa langsung masuk kalau tidak ada dukungan dari atasnya, seperti itu sih. Karena to me it's like a chicken and egg problem. Kita sering banget kan kayak wah ini kurang dukungan dari perempuan atau dukungan dari grup yang marginalized, tapi gimana mereka bisa masuk dalam diskusi-diskusi itu kalau sebenarnya istilahnya kursinya aja nggak ada. Benar. Betul. Because for me, here in Pijar Foundation, I work a lot in the disability inclusion issues. So one thing that's very menjadi motonya mereka adalah nothing about us is without us. So in that sense, we cannot actually make a policy or like certain rules without involving them. Meanwhile, kita bikin policy tersebut sebenarnya buat mereka. So in that sense kan berarti sebenarnya suara mereka juga nggak didengar nih. Terus kayak lo bisa bikin policies buat kita misalnya, tapi lo nggak dengerin dari sisinya kita. Dan itu menurut aku sangat sering terjadi. Jadi I can give you an example. Jadi pas gua kerja di UN, kita kan mau memberikan ada inisiatif. Jadi untuk East Africa, kita mau membagikan infrastructure. Jadi infrastructure dalam bentuk kayak internet stability, terhadap kayak these like bilangnya hotspot locations lah, karena kan at the time banyak staff membernya itu juga bekerja secara virtual, jadi tapi kayak kurang support gitu. Tapi yang kita tuh tidak melakukan konsultasi sepertinya yang bottoms up. Jadi pas mau dibagikan infrastructure seperti better wifi connections, banyak orang yang ketawa gitu yang on the ground karena mereka bilang ngapain bagiin internet Kak, listriknya aja di sini belum stabil. Benar. Ngapain ada router wifi nih gitu. Routernya mau diapain gitu kan. Cuman itu hanya menggambarkan sedikit saja sih. Jadi karena sebenarnya orang-orang the target demographics itu tidak ada dalam conversationsnya kita, maka solution yang dibuat sebenarnya bagus. Tapi apakah dibutuhkan dan penting? Questionable. Gitu. Exactly. Karena kayak di fieldnya sendiri mungkin itu belum tentu memadai ya sebenarnya. Exactly. But from what we research mungkin dan segala macam. Okay. Now we're almost done, So do you have a word untuk teman-teman muda mungkin yang saat ini masih merasa Kak aku pengen coba involve or like participate misalnya, tapi aku belum tahu harus start dari mana, or like Kak aku pengen mencoba involved di satu bidang misalnya, but I'm afraid I'm not good enough. Can you say something about that? Mungkin mulainya, dan ini
advice yang sangat counterintuitive ya. Alright. Tapi I think there is power in just listening menurut aku. Karena banyak sekali kita tuh untuk kalau kita udah passionate dan fiery about one issue, kita langsung kayak ayo saya mau buat inisiatif ini gitu kan. Tapi kenapa nggak kita mulai dengan mendengarkan dulu apa sih yang sebenarnya dibutuhkan. Jadi kayak kita mau bikin a startup deh gitu. Yang paling penting kan kita harus identify pain point-nya customer kita tuh apa sih sebenarnya. Dan menurut aku banyak sekali unfortunately sekarang intentionnya bagus gitu, kita mau membuat sesuatu gebrakan gitu, tapi pain point-nya itu belum exactly right seperti itu. Jadi maybe the first step is just to listen gitu. Misalnya if you're interested in championing an issue misalnya about disability, listen to the disabled gitu. What is it that they exactly need? Dan menurut aku kalau you exactly know what they need dan kamu juga membawa mereka ke dalam diskusinya, maka solution yang kamu bikin itu yang kita bilang itu ada namanya regional champions-nya atau local champions-nya seperti itu. Iya. Karena a good example to this is like isu mengenai female seperti itu kan. Banyak sekali kan inisiatif yang dibuat untuk perempuan tanpa suara perempuan. Betul. Contohnya di dalam isu seperti female financial inclusion gitu. Tapi sebenarnya kayak data juga menunjukkan nih, kalau misalnya kamu membuat inisiatif females di mana kayak females are actually misalnya you want to raise, this is just an example, you want to raise female wages gitu. Exactly, right? And then you design programs atau everyone's wages lah gitu, and then you actually design programs yang benar-benar targeted towards female untuk mereka bisa independen, untuk mereka bisa access loan seperti itu, dan itu ada namanya multiplier effect gitu loh Steven. Jadi sebenarnya perempuan itu ditunjukkan ketika mereka mendapatkan income-nya itu mereka sebenarnya balikin lagi ke anaknya, ke keluarganya. Jadi apa yang kamu lakukan seperti bilangnya kayak Rp1 yang dikasih ke perempuan, rupiahnya itu you amplified back to the society, seperti itu sih. Jadi itu kenapa sangat penting untuk having their voices heard, karena program-program yang paling sukses itu sebenarnya ada multiplier effect-nya ini yang kita jarang sekali bahas, tapi itu yang sangat-sangat penting sebenarnya dalam society kita. I see. Okay, so it's very important kayak tadi udah sempat dibilang adalah to actually find the root cause of the problems gitu ya. To actually know the issue, what you want to solve, and then you work from that. You work from that and you also work with them. Karena menurut aku ya itu you need to have the humility kan untuk kerja bareng gitu. Jangan cuman bilangnya ya jadi ajang foto lah gitu. Benar-benar. Iya. Betul. Jangan cuman jadi bahan bahan engagement doang. Iya, bahan engagement, exactly. Yeah, alright. So thank you so much, Kak Claire, for being here. Yes. Can I get a round of applause for Kak Claire? Thank you for having me. Yes, thank you so much. And as you guys may know, podcast ini juga salah satu bagian dari kegiatan Pijar Foundation, yaitu dari Town Hall Muda. So later on kita akan ada juga Town Hall Muda di Bogor. Official poster incoming bakal ada di post juga beserta tanggal dan details lainnya. But untuk teman-teman yang kepo dan pengen tahu dan pengen connect lagi bersama Pijar Foundation atau Town Hall Muda, boleh banget untuk kepoin kita di Instagram @pijarfoundation, @globalfuturex, @townhallmuda.id, dan juga mungkin connect sama Kak Claire. Oh boleh, I have an Instagram, Claire on the Run. Alright, so that's all for today. Thank you so much, Kak Claire. Steven. Yes, it was very nice having you here, the conversations, and hopefully ini juga memiliki dampak kepada teman-teman muda juga. Amin, untuk berani bersuara, to participate more and to understand more about the inclusions and everything. Yes, of Alright, course. thank you so much, everyone. Bye.